Dia berbuat baik hanya ingin dunianya, atau dia berbuat baik lillahi ta'ala. Raqib nanti akan bercerita. Dia berbuat baik lillahi ta'ala, ya Allah. Kalau kita memang menginginkan rezeki itu dilancarkan oleh Allah Ta'ala, ya berbuat baik itu memang suatu keharusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, gini, saya beberapa waktu lalu ketemu dengan beberapa orang teman ini Pak Ustadz, banyak lah kita berteman. Ada yang teman saya ini punya kontraktor Pak Ustadz, pemborong lah. Yang satu punya toko kelontong agak besar itu. Ini temen nih cerita nih, yang kontraktor kok katanya rezeki sekarang agak seret gitu Pak Ustadz. Proyek juga mulai sedikit menipis gitu. Oh iya, yang punya toko juga cerita, aku juga nih, tokoku sekarang kok ya sepi, cari rezeki kok ya sulit gitu katanya Pak Ustadz. Wah, saya juga berpikir nih, ini yang satu kontraktor, yang punya toko kelontong, sama-sama rezekinya seret gitu ngakunya. Nah itu kira-kira apa ya penyebabnya seperti itu Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam semua ikhtiar kita, khususnya yang berikhtiar, berusaha untuk mencari rizki Allah di muka bumi, itu harus benar-benar, kalau kita Islam ya, kita harus benar-benar memahami aturan-aturan Allah istilahnya. Kalau umpamanya dia ikhtiarnya sudah, kemudian jangan lupa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi hal ini harus diketahui. Jadi kalau Allah memberikan nikmat, ya kita bersyukur agar Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Kita syukuri. Nah, cara kita bersyukur gimana? Yakinlah bahwa nikmat yang kita terima itu dari sisi Allah. Jadi harus tahu betul bahwa nikmat itu dari sisi Allah. Mengikuti ma'asyabaka min hasanatin famin Allah. Jadi apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Jadi jangan merasa umpamanya jadi kontraktor kemudian dapat rezeki, bangga, seneng, pamer. Nah ini kan berarti dia pamer itu kan mau memamerkan bahwa nih loh aku berhasil, kan begitu. Nanti toko kelontong dulunya itu tokonya kecil, kemudian mulai membesar. Iya. Nah, dari membesar itu sering pamer atau sering cerita bahwa ini aku gigih nih, dari sejak pagi aku harus begini-begini. Jadi ceritain dianya semuanya. Kontraktor temanmu juga yang ceritain dianya semuanya. Sehingga kalau kontraktor bisa cerita, saya itu sampai uang itu sudah dibayarkan dari owner, itu saya itu uang itu masih bisa hutang. Karena saya, itu kan menceritakan kepandaiannya dia. Sehingga di titik itu lupa bahwa semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Sehingga di titik itulah dia merasa pintar dengan cara berpikirnya. Sehingga itu tidak dikatakan oleh Allah Ta'ala bersyukur. Apapun bentuknya. Walaupun dia sholat, iya, tapi dia tidak dikatakan oleh Allah Ta'ala bersyukur. Karena memang dia hanya pamer bahwa nikmat, rizki dalam bentuk harta yang diterima itu dari kehebatannya dia, dari cerdiknya dia, dari cerdasnya dia, dari
dia pintar mengelola keuangan, dia bercerita seperti itu, tidak ada Allahnya sama sekali. Sehingga itu tidak dianggap oleh Allah Ta'ala bersyukur. Nah, di titik itulah dia masuk yang kedua. Wala in kafartum inna adabi lasadid. Jadi, kalau memang seseorang itu kufur, sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Jadi kalau memang dari dulu dia itu susah sekali bersyukur, padahal sudah diberi oleh Allah Ta'ala bertahun-tahun, ya akhirnya Allah akan mencoba mengembalikan dia seperti dia pada saat awal membuka dia sebagai kontraktor atau pemborong. Dia dulu ya, kalau dulu itu dia sulit untuk berkembang karena kiosnya kecil, ya dikembalikan di posisi itu. Itu yang dinamakan siksa Allah amat pedih. Itu di dunia. Itu di dunia kan dia sudah mengeluh sebenarnya. Dia sudah mengeluh. Mengeluh bagaimana? Karena dengan toko kelontongnya yang besar, kemudian kalau yang pemborong itu atau kontraktor itu sudah punya anak buah, dia kan harus gaji. Kalau nggak ada proyek kan dia tetap harus gaji sebenarnya. Jadi disinilah itu sebenarnya bukan siksa Allah yang pedih, tapi baru dikembalikan aja. Kalau kamu itu saya kembalikan di posisi ini gimana? Ngeluhlah dia. Ngeluh. Padahal dulu itu pada saat dia diberi rizki, pamer malahan, bangga, sombong barangkali di titik itu. Jadi kita tidak boleh. Makanya Allah menceritakan dalam surat Az-Zariyat, salah satu ayatnya diceritakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, di titik inilah seseorang itu harus paham bahwa Allah akan memberikan jalan rezeki kita. Jadi jangan kita merasa hebat. Salah satunya gimana jalan rezeki kita itu akan sampai kepada kita, diceritakan dalam ayat sebelumnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kan jelas sudah. Jadi seseorang untuk menggapai jalan rezeki dari Allah Ta'ala, bagaimana caranya berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik kita sebagai seorang Islam? Sholatlah 5 waktu, kerjakan. Kan begitu ya. Kemudian kalau sudah itu sudah kuat itu maksudnya ya sudah sudah biasa, boleh kerjakan sunnah-sunnah dari sholat. Silahkan. Qobliyah atau ba'diyah atau sunnah yang lain, sunnah duha atau sunnah tahajud atau qiyamul lail, silahkan kerjakan seperti itu. Berbuat baik untuk diri sendiri dulu kepada Allah Ta'ala. Puasa sunnah silahkan dan sebagainya. Dan di bawah itu maksudnya bahwa yang dikerjakan itu jangan menjadikan ujub riya. Jadi kerjakan aja karena Allah Ta'ala, nggak perlu dibangga-banggakan, biasa saja, nggak perlu. Apalagi nggak ada orang tanya, kita omong, itu kan riya namanya. Itu mau ngomong nih saya puasa, maksudnya kan gitu, padahal nggak ada orang bertanya. Nah, di titik itu kita harus menjaga. Kemudian apalagi berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada orang tua, berbakti pada orang tua, seperti itu. Nah, bagi orang yang sudah menikah, hormati pasangan, hormati pasangan, hormati pasangan. Hormati orang tua, berkata yang baik dengan orang tua, berkata yang baik dengan pasangan. Kemudian sayangi orang tua, sayangi pasangan, semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah berbuat baik. Dijaga, jangan sampai bicara itu nyakitin hati orang tua, bicara jangan nyakitin hati pasangan. Jangan suuzon terhadap orang tua, jangan suuzon terhadap pasangan. Seperti itu, dan itu kan berbuat baik semata-mata karena Allah aja, semata-mata kerjakan karena Allah Ta'ala. Nah, sehingga nanti orang yang masuk ke ranah tersebut berbuat baik, nanti kan malaikat Ar-Raqib yang mencatat kebaikan demi kebaikan, dan itu insya Allah akan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Dia berbuat baik hanya ingin dunianya, atau dia berbuat baik lillahi ta'ala, Raqib nanti akan bercerita dia berbuat baik lillahi ta'ala, ya Allah. Itu. Nah, kalau sudah gitu,
nanti Allah akan memberikan jalan rezeki itu yang berkah nantinya. Kan seperti itu. Nah, bisa aja seseorang itu nanti diberi oleh Allah Ta'ala jalan rezekinya, akhirnya umpamanya kalau ini orang lain ya, jadi dia menjadi kontraktor, ya kontraktor yang mulai paham. Jadi kalau nilai keuntungannya di situ ditulis 15%, ya dia ngambil 15%. Kalau dia dari apa yang dikerjakan ada hasil lebih, ya diomongkan kepada ownernya bahwa Pak, ini hasilnya ada lebih dari keuangan. Nah, ownernya mau bagaimana? Kalau ya udah itu untuk kamu, ya alhamdulillah, ini sudah jelas ada akadnya. Tapi ini harus diomongkan kepada ownernya. Karena di luar kesepakatan awal. Karena di luar kesepakatan awal. Jadi seperti itu. Nah, di titik inilah harusnya difahami bahwa kita mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, dititipi akal pikiran kita untuk berpikir sehingga bisa kelebihan dana dari apa yang dikerjakan, tapi cara berpikir kita karena Allah, sehingga kita ngomong dengan owner. Pada saat umpamanya seseorang itu ngomong dengan owner, kemudian owner, ya sudah nanti saya ambil, diambil tanpa si orang kontraktor tadi dikasih, nggak ada masalah. Rizki itu dari Allah Ta'ala, diambil sama owner nggak apa-apa. Walaupun ownernya itu hanya owner biasa aja, yang punya uang siapa? Negara mau, ya biarin aja, diambil, nggak ada masalah, biarin aja. Yang penting kita atau seorang kontraktor tersebut itu jujur apa adanya, diambil, dia akan kena. Sebenarnya owner itu akan nanti dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Nah, kalau bertanggung jawab gimana? Kalau dia seorang muslim, nggak akan dia bisa masuk surga kecuali uang itu dikembalikan. Nggak akan dia masuk surga. Selamanya kalau uang itu nggak dikembalikan. Karena menyangkut sesama manusia ya? Iya, karena memang dalam satu hadis pun seperti itu. Jadi sudah sangat jelas kalau umpamanya seorang kalau meninggalnya syahid tapi dia meninggalkan hutang, kalau hutang ini tidak dibayar, dia nggak akan bisa masuk surga. Istilahnya seperti itu. Jadi kita harus pahami, apalagi pada saat dia kontraktor, cari masalah, malah nyari gitu. Tadi termasuk dia tidak berbuat baik sama istrinya, sering ribut, coba itu juga menghambat rezekinya itu Pak Ustadz, bisa menghambat juga. Insya Allah salah satunya itu. Jadi kalau kan sebenarnya rizki dari Allah Ta'ala itu kan dinikmati suami dan istri dan anak ya. Dan orang tua lah, dan saudaranya kan, begitulah ya. Ya. Tapi kalau dia dengan istri atau pasangannya nggak bagus, ya itu rezeki itu seret memang. Memang seret, gimana? Ya nggak tahu, yang saya tahu itu ya seret aja. Sulit aja cari dapat ini itu agak sulit sebenarnya. Kalau kita memang menginginkan rezeki itu dilancarkan oleh Allah Ta'ala, ya berbuat baik itu memang suatu keharusan. Ya, berbuat baik itu suatu keharusan. Kepada siapapun semata-mata karena Allah, karena kita beriman. Jadi karena Allah, berbuat baik karena Allah. Kalau nggak ada orang berterima kasih, biarin. Yang penting kita itu berusaha berbuat baik dengan orang. Kenapa kamu selalu berbuat pada orang? Allah itu nyuruh saya berbuat baik. Jadi saya niatkan karena Allah, padahal kamu tidak dibalas, biarin. Seperti itu. Jadi tidak terlalu dipikirin. Kemudian apalagi kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi kita harus memahami bahwa arti dari ayat ini adalah orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Jadi orang-orang yang pada waktu itu sering mendengarkan kajian-kajian yang baik. Kajian-kajian yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, yang tidak menjadikan kesalahan, dosa, dan kemana-mana, tetapi mendekatkan diri kita kepada Allah, mengajarkan tauhid, mengajak selalu berbuat baik, memberikan manfaat-manfaat di dalam kajian-kajian. Nah, kita kalau mau mendengarkan kajian seperti itu, kita masuk, karena nanti Allah akan memberikan jalan rezeki kepada kita. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun. Jadi kita harus pahami bahwa di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Di sini Allah itu dengan kelihatan biasa itu menceritakan
di penghujung malam mereka selalu mohon ampun. Itu penghujung malam ini insya Allah berhubungan dengan sholat qiyamul lail, sholat sunnah tahajud. Jadi lakukan sholat sunnah tahajud semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan minta apa? Minta agar dosa-dosa kita diampuni. Nah itu Allah yang menyuruh malahan. Tapi banyak saudara-saudara kita minta apa saja di selesai tahajud lah, kan jadi salah. Ya mohon ampun, karena tujuan kita hidup di dunia ini akhirat. Akhiratnya di mana ya? Akhirat benar. Yaumul hisab itu bahaya di titik itu. Makanya banyak-banyaklah mohon ampun. Kalau kita punya istri itu susah dinasihatin, susah ditaklukkan, susah ini, mohon ampun ya Allah, jika aku menjadi imam belum bisa menjadi imam yang soleh di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan gitu ya Allah, jika aku menjadi imam bagi anak-anakku, aku belum bisa menjadikan anak-anakku soleh atau soleh, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan begitu mohon ampun itu, ya. Belajar untuk memahami bahwa dalam mencari rizki yang baik di hadapan Allah Ta'ala itu harus dengan cara-cara yang baik dan benar. Ada syariat-syariat yang harus kita kerjakan, jadi tidak boleh sembarangan. Kita harus belajar, karena yang kita cari adalah rizki yang halal, thayyib. Nah, insya Allah berkah itu kan sulit ya. Jadi ya kita harus belajar. Kalau kita menginginkan rizki dari Allah Ta'ala, dan kita mungkin ingin dilancarkan, berbuat baik. Banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan evaluasi ya, bagaimana rizki itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ikutin permainan Allah. Dalam Quran sudah ada, ya, bukan ngamalin tertentu, jangan. Apakah itu yakin dari Allah Ta'ala? Nggak yakin itu. Malah bisa dari makhluk-makhluk yang tidak tampak mata sebenarnya. Jadi kita harus pahami bahwa mencari rizki harus benar-benar halalan thayyiban. Harus benar-benar seperti itu. Kalau enggak, lepaskan. Karena nanti di akhiratnya, aduh, nauzubillahi min zalik, aduh, menakutkan. Jadi harus mulai hari ini berani. Ya, mudah-mudahan ini manfaat bagi teman-teman beriman, sedulur beriman yang lain dalam mencari rezeki yang halal, yang thayyib harus dipilih beneran. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.